Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama, kedua, dan ketiga dari kitab ini. Ya, bagian pertama itu pendahuluan ya, membahas tentang kata dan pembagiannya. Kemudian bagian kedua kita membahas fokus pada isim dan pembagiannya. Ya, ada yang mabni, ada yang mu'rab, kemudian isim yang mabni apa aja, mu'rab apa aja. Juga tanda-tanda i'rab pada isim yang mu'rab. Kemudian kita sudah membahas juga bagian ketiga seputar fi'il, ya, bahwasanya fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il yang mabni apa saja, yang mu'rab juga apa saja, dan juga keadaan-keadaan apa saja yang menyebabkan isim yang mu'rab itu menjadi marfu, mansub, majzum, dan lain sebagainya. Ya, semua itu adalah bekal bagi kita untuk bisa memahami materi selanjutnya di bagian keempat. Dan di sini muallif membahas tentang seputar kedudukan isim ya. Bahwasanya isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat nanti dia akan menempati posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan. Nah, setiap posisi atau kedudukan ini memiliki nama yang khusus. Ya, ada istilahnya dalam bahasa Arab. Ya, oleh karena itu, untuk kelancaran belajar kita, hendaknya antum pahami terlebih dahulu materi sebelumnya. Tapi saya yakin ya, kalau antum sudah menyelesaikan kitab Nahwu tingkat dasar ya, kitab apapun, atau bagi antum yang belajar menggunakan kitab Fahim, insyaallah, ini hanya pengulangan saja, cuma bedanya ini diberikan dengan bahasa Arab. Ya, kalau dalam kitab Fahim itu kan pakai pengantar bahasa Indonesia. Jadi ini bisa dijadikan sebagai sarana murojaah. Sekaligus mungkin juga nanti akan ada beberapa tambahan yang mungkin belum didapatkan pada pembahasan sebelumnya di kitab sebelumnya yang mungkin antum gunakan. Ya. Pembahasan kita sekarang tentang marfu'atul asma'i. Ya. Marfu'at itu artinya yang marfu' al-asma'i dari isim-isim. Atau dengan kata lain ini adalah pembahasan tentang isim-isim yang marfu'. Ya, isim-isim yang marfu'. Apa itu isim marfu'? Isim marfu' adalah isim yang beri'rab rafa'. Apa itu rafa'? Ya, rafa' adalah salah satu jenis i'rab yang memiliki ciri utama harokat dhammah di akhirnya. Ya. Kita mulai. Kita buka halaman 34 ya. Al-marfu'atu sab'atun wahiyya. Isim-isim yang marfu' itu ada 7. Yaitu yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Yang kedua naibul fa'ili, naib fa'il atau pengganti fa'il. Yang ketiga al-mubtada'u, mubtada'. Yang keempat khabarul mubtada'i, khabar mubtada'. Yang kelima ismu kana wa akhwatuha, isim kana dan saudari-saudarinya. Yang keenam khabaru inna wa akhwatuha, khabar inna dan saudari-saudarinya. Yang ketujuh at-tabi'u lil marfu'i. Ya, yaitu isim-isim yang mengikuti i'rab isim yang marfu' sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Ya, sekarang pembahasan kita tentang fa'il. Kita mulai dari fa'il. Al-fa'ilu, fa'il. Untuk pemula, fa'il cukup sebenarnya dijelaskan bahwasannya fa'il adalah pelaku atau subjek. Ya, kalau saya katakan saya memukul anjing, saya memukul nyamuk misalnya, maka saya di sini adalah pelakunya yang memukul, ya, yang memukul saya. Saya berarti pelakunya atau bahasa Arabnya fa'il. Ya. Sedangkan nyamuk berarti objeknya, istilahnya maf'ul bih. Nanti ada pembahasannya sendiri.
Ya, jadi fa'il itu pelaku. Ya, tapi itu untuk pemula. Ya, untuk yang lanjutan, di sini kita ikuti saja definisi muallif. Al-fa'ilu huwa, fa'il adalah ismun marfu'un, adalah isim yang marfu'. Kalau saya katakan isim marfu' atau kalau disebut isim marfu', maka yang harus ada di benak kita adalah ketika dia isim mufrad, maka harakat akhirnya itu dhammah. Ketika dia musanna, maka bentuk akhirnya itu adalah alif dan nun. Kalau dia jamak muzakkar salim, maka akhirnya waw dan nun dan seterusnya. Seperti itu ya, yang harus ada di dalam benak kita ketika disebut kata-kata isim, ismun marfu'un. Jadi fa'il adalah isim marfu'. Ya. Waqa'a terletak ba'dal fi'lil ma'lumi, setelah fi'il yang ma'lum. Kita sudah bahas ya, fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Lawannya majhul, kata kerja pasif. Wadalla ala, dan menunjukkan atas man yang fa'ala, melakukan al-fi'la, perbuatan atau pelaku, yang menunjukkan pelaku perbuatan. Jadi fa'il itu adalah pertama dia isim marfu', yang kedua dia terletak harus setelah fi'il ma'lum, dan yang ketiga dia menunjukkan pelaku perbuatan. Itu ciri fa'il, ada 3 yang harus dihafalkan. Ya. Contohnya, contohnya qala an-nabiyyu, berkata nabi, ya. An-nabiyyu di sini berkedudukan sebagai fa'il. Pertama dia isim marfu'. Kemudian dia terletak setelah fi'il ma'lum, dan dia menunjukkan pelaku perbuatan, yaitu yang berkata. Siapa yang berkata? An-nabiyyu, nabi. Qalat Aisyah, Aisyah telah berkata, fa'ilnya Aisyah. Tapi fi'ilnya itu karena pelakunya muannas dikasih huruf ta yang disukun, yang dikenal dengan istilah ta'ut ta'nisi as-sakinah, huruf ta yang bersukun untuk menunjukkan bahwasanya pelaku adalah wanita atau muannas. Kemudian fazal mujtahidu, faza ya telah sukses, beruntung, berhasil. Al mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh itu. Al mujtahidu di sini berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian hadaral mudarrisu, telah hadir guru itu. Al mudarrisu di sini fa'il. Hadarat al mudarrisatu, telah hadir guru wanita itu. Hadarat, atau kalau kita mau baca bersambung dengan kata ini depannya, jadi hadaratil mudarrisatu, kita kasrahkan karena bertemu 2 sukun supaya bisa kita baca bersambung, dan yang ringan, paling ringan adalah huruf kasrah, maka kita kasrahkan ta'nisnya tadi menjadi hadaratil mudarrisatu, guru wanita itu telah hadir. Rasabal kaslanu, orang yang malas itu rasaba, gagal, telah gagal. Al kaslanu di sini fa'il. Kalau kita mau i'rab yang gampang, i'rabnya misalnya an-nabiyyu, misalnya an-nabiyyu. An-nabiyyu di sini dia berkedudukan sebagai fa'ilun, ya. Fa'ilun. Kemudian koma, antum katakan marfu'un. Kemudian koma, di situ tanda i'rabnya apa? Dhammatun. Kenapa dia dengan dhamma? Karena dia mufradun atau ismun mufradun. Ya, seperti cara i'rab sederhananya. Ya, demikian pembahasan tentang fa'il. Setelah ini kita akan membahas tentang fa'il itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Nah, sebelum membahas ini, antum harus ingat kembali pembahasan tentang dhamir halaman 32. Ya, jadi antum saya tugaskan untuk membaca terlebih dahulu ya pembahasan tentang dhamir halaman 32, dan juga sudah saya berikan di grup tabel tentang dhamir yang berkedudukan sebagai fa'il. Ya, silakan antum baca-baca terlebih dahulu. Nanti kita akan gunakan tabel itu untuk memahami penjelasan tentang fa'il yang berupa isim zahir dan yang berupa dhamir. Ya, untuk sementara ini kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.